Ada banyak misteri yang belum terpecahkan di dunia ini, tapi di antara semua misteri penerbangan, tidak ada yang seaneh hilangnya seorang wanita yang dikenal karena keberaniannya menentang langit. Namanya Amelia Earhart, seorang legenda, seorang pahlawan, dan seorang teka-teki yang sampai hari ini belum ada jawabannya. Malam itu, tahun 1937, ia menghilang di atas Samudra Pasifik tanpa sinyal, tanpa reruntuhan, tanpa pesan terakhir. Dan pertanyaannya masih sama hingga kini. Kemana Amelia Earhart pergi? Halo teman-teman, pernah gak sih kalian dengar nama Amelia Earhart, seorang wanita pemberani yang dikenal sebagai pelopor penerbangan dunia, tapi juga jadi salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah manusia. Hari ini kita akan bahas kisah hidupnya dari perjuangan, ketenaran, sampai hilangnya ia tanpa jejak di langit Pasifik. Tapi sebelum lanjut, aku mau membahas singkat terlebih dahulu tentang siapa sih Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart lahir di Atchison, Kansas tahun 1897 dari pasangan Samuel Edwin Stanton Earhart dan Amelia Otis Earhart. Ia tumbuh dalam keluarga terpandang, namun hubungan orang tuanya tidak harmonis karena masalah pekerjaan dan kebiasaan ayahnya yang suka minum. Sejak kecil, Amelia ini dikenal tomboy dan petualang, suka memanjat pohon, membuat kereta luncur, berburu tikus, dan mengoleksi serangga. Ia sangat dekat dengan adik perempuannya Grace Muriel atau PJ. Amelia ini awalnya mendapat pendidikan di rumah dari ibunya dan guru pribadi, lalu masuk sekolah umum di Des Moines saat berusia 12 tahun. Amelia gemar membaca dan menghabiskan waktu di perpustakaan keluarga, namun kehidupan keluarganya pun penuh gejolak. Yang dari awal mulanya ayahnya kehilangan pekerjaan karena alkohol, neneknya yang meninggal, dan rumah keluarga mereka yang dilelang. Nah, karena peristiwa inilah yang membuat Amelia merasa masa kecilnya berakhir. Ia sering berpindah-pindah kota dari St. Paul, Chicago, Springfield sebelum akhirnya lulus dari Hyde Park High School di tahun 1916. Di sana ia dijuluki AE, wanita yang berjalan sendiri. Amelia mempunyai cita-cita karir di bidang yang dikuasai pria seperti hukum, teknik, atau manajemen. Nah, di saat Perang Dunia I, Amelia tinggal di Toronto dan menjadi asisten perawat palang merah di rumah sakit militer Spadina. Ia merawat tentara yang terluka dan melihat langsung kerasnya perang pada saat itu. Nah, di masa inilah ia pertama kali menyaksikan pesawat terbang dari dekat dan merasa pesawat itu seperti memanggil dirinya. Setelah perang berakhir, Amelia sakit parah karena infeksi sinus dan harus istirahat panjang. Amelia sempat berkuliah di Universitas Columbia jurusan kedokteran, tetapi terpaksa berhenti untuk ikut orang tuanya pindah ke California. Di Long Beach, Amelia naik pesawat untuk pertama kalinya bersama pilot terkenal Frank Hout. Pengalaman singkat itulah yang membuatnya yakin bahwa terbang adalah panggilan hidupnya. Ia mulai belajar menerbangkan pesawat pada 3 Januari 1921, dibimbing oleh Anita atau Netta Snook, salah satu pilot perempuan pertama di Amerika, yang dimana untuk membayar pelatihan itu Amelia bekerja keras sebagai fotografer, supir truk, dan operator telepon. 6 bulan kemudian, ia membeli pesawat pertamanya, Kinner A-Star berwarna kuning yang ia beri nama The Canary. Dan di tanggal
22 Oktober 1922, ia mencetak rekor ketinggian perempuan pertama di 14.000 kaki, dan pada 15 Mei 1923, ia menjadi wanita ke-16 di dunia yang meraih lisensi pilot resmi FAI. Setelah masa muda yang penuh gejolak dan masalah kesehatan, Amelia pindah ke Boston bersama ibunya di tahun 1924. Di sana ia bekerja sebagai guru dan pekerja sosial sambil tetap memelihara impiannya pada dunia penerbangan. Ia mulai aktif menulis tentang penerbangan, mempromosikan pesawat, dan bahkan mengajak banyak perempuan untuk ikut terbang. Perlahan, namanya mulai dikenal dari surat kabar lokal yang menyebutnya sebagai salah satu perempuan penerbang terbaik di Amerika. Dan di tahun 1928, itulah menjadi tahun titik balik Amelia mendapat tawaran untuk ikut penerbangan melintasi Samudra Atlantik, yang bukan sebagai pilot utama tapi sebagai penumpang yang mencatat log perjalanan. Penerbangan itu sukses besar. Selama 21 jam mereka melintasi lautan dari Newfoundland ke Wallis. Meski Amelia hanya penumpang, dunia tetap memujanya. Dan saat ia diwawancarai, ia berkata santai, "Saya hanya seperti kentang di karung, tapi suatu hari nanti saya akan melakukannya sendiri." Kalimat itu jadi janji yang benar-benar ia tepati. Setelah kepulangannya ke Amerika, Amelia langsung jadi idola nasional dan ia dijuluki Lady Lindy, versi perempuan dari Charles Lindbergh. Ia keliling Amerika untuk memberi ceramah, menulis buku, dan bahkan jadi model iklan untuk produk seperti koper dan pakaian wanita. Tapi semua itu bukan sekedar ketenaran. Ia pakai popularitasnya untuk memajukan dunia penerbangan, terutama bagi kaum perempuan. Ia juga ikut mendirikan organisasi The 99, wadah bagi pilot wanita di seluruh dunia. Dan di tahun 1931, Amelia menikah dengan penerbitnya George P. Putnam. Tapi ia membuat perjanjian yang cukup unik bahwa pernikahan mereka adalah kemitraan dengan kontrol ganda. Ia tetap ingin bebas mengejar mimpinya dan tetap dikenal dengan nama Amelia Earhart, bukan Nyonya Putnam. Citra independen dan modern yang membuat Amelia makin mengukuhkan posisinya sebagai ikon perempuan tangguh. Dan di tahun 1932, Amelia mewujudkan janjinya menjadi wanita pertama yang terbang solo melintasi Samudra Atlantik. Ia menempuh perjalanan 14 jam melawan badai, suhu dingin, dan mesin yang sempat bermasalah sebelum mendarat di Irlandia Utara. Atas pencapaiannya itu, ia menerima Distinguished Flying Cross dari Kongres Amerika Serikat. Dan tak berhenti di sana, ia juga mencatat rekor lain, terbang solo dari Hawaii ke California, Los Angeles ke Meksiko, dan Meksiko ke New York. Sesuatu yang sangat-sangat berisiko di masa itu. Di tahun 1937, Earhart berangkat dari Oakland, California menuju Honolulu, Hawaii bersama Nunat Manning dan Paul Mans. Setelah tiba di Hawaii, pesawat mengalami kerusakan saat lepas landas karena ground loop, roda pendaratan patah dan pesawat rusak. Karena adanya masalah teknis tersebut, penerbangan tersebut dibatalkan dan pesawat dikirim ke Burbank, California untuk diperbaiki. Setelah pesawat diperbaiki, Earhart mengganti arah penerbangan menjadi dari barat ke timur. Ia berangkat dari Oakland ke Miami, lalu mengumumkan rencana keliling dunia secara resmi. Fred Noonan menjadi satu-satunya navigator dalam penerbangan kedua ini. Rute dari penerbangannya ini yaitu Miami, Amerika Selatan, Afrika, India, Asia Tenggara, Lae atau Papua Nugini. Mereka tiba di Lae pada tanggal 29 Juni 1937 setelah menempuh perjalanan 22.000 mil atau setara 35.000 km.
Setelah tibanya mereka di Lae, Papua Nugini pada tanggal 2 Juli 1937, Earhart dan Noonan lepas landas kembali dari Lae menuju Pulau Holland di Samudra Pasifik. Untuk membantu kelancaran navigasi dan komunikasi radio, maka ditempatkanlah kapal USS Itasca di sekitaran Pulau Holland. Namun, secara tiba-tiba terdapat masalah dalam komunikasi radio dan kapal USS Itasca yang ditugaskan untuk membantu sempat mendengar suara Earhart, namun Earhart tidak dapat mendengar balasan mereka. Ada satu pesan terakhir dari Earhart yang tertangkap di alat komunikasi radio, yaitu, "Kami seharusnya tepat di atas Anda, tetapi kami tidak bisa melihat keberadaan Anda dan bahan bakar kami hampir habis." Selang beberapa saat kemudian, sinyal terakhir dari penerbangan ini menunjukkan bahwa mereka berada di garis posisi 157 sampai 337 derajat dan kemungkinan masih di sekitar Pulau Holland. Beberapa jam setelah pesan terakhir Amelia Earhart terdengar, kapal penjaga pantai USCG Itasca segera memulai pencarian di sekitar Pulau Holland, namun tak menemukan apapun. Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian ikut membantu menjadikan operasi ini sebagai pencarian udara dan laut terbesar serta termahal pada masanya, dengan biaya sekitar $4 juta. Meski wilayah pencarian mencakup ribuan kilometer di Samudra Pasifik, tidak ada jejak pesawat Lockheed Electra Earhart maupun navigatornya Fred Noonan. Setelah pencarian resmi dihentikan, suaminya George Putnam membiayai pencarian pribadi di berbagai kepulauan Pasifik, namun hasilnya tetap nihil. Sejak itu, muncul berbagai teori dan spekulasi tentang nasib Amelia Earhart. Sebagian besar ahli meyakini teori jatuh dan tenggelam yang menyebut pesawat kehabisan bahan bakar dan jatuh di laut dekat Pulau Holland. Namun, teori lain menyebutkan hipotesis Pulau Gardner atau Niku Maroro mengklaim Earhart berhasil mendarat darurat di pulau terpencil di Kepulauan Phoenix. Beberapa artefak yang ditemukan di sana seperti potongan logam pesawat dan barang pribadi wanita sempat dianggap petunjuk bahwa Earhart mungkin sempat selamat. Selain itu, berbagai legenda dan teori konspirasi pun bermunculan. Earhart disebut sebagai mata-mata untuk Presiden Roosevelt, ditawan di Pulau Saipan oleh Jepang, hidup diam-diam dengan identitas baru di Amerika, bahkan diculik makhluk luar angkasa. Semuanya tanpa bukti nyata, dan hingga kini misteri hilangnya Amelia Earhart tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah penerbangan dunia. Dan kisah tentang keberanian, petualangan, dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Hingga kini, Amelia Earhart masih menjadi legenda dalam dunia penerbangan, bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena misteri yang mengelilingi kepergiannya. Setiap kali pesawat melintas di atas Samudra Pasifik, beberapa pilot mengaku mendengar suara samar dari radio mereka, seperti, "Kami tidak bisa melihat kalian, bahan bakar kami juga sudah menipis." Nah, dari kejadian inilah muncul berbagai spekulasi yang menyatakan apakah benar kejadian ini hanya karena gangguan sinyal atau ada sesuatu yang lain yang sedang disembunyikan. Namun, satu hal yang pasti, Amelia Earhart mungkin hilang di langit Pasifik, tapi namanya akan selamanya terbang di antara bintang dan kabut sejarah. Kalau teman-teman punya teori sendiri tentang hilangnya Amelia Earhart, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan kalau kalian juga punya saran topik misteri lainnya, baik dari Indonesia maupun luar negeri, teman-teman juga bisa tulis di bawah ya. Siapa tahu cerita itu yang akan kita bahas di next episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan kisah misteri dunia lainnya. Bye-bye!